Shalom, kembali lagi kita bersama-sama dalam program Rema ini. Restorasi yang memberkati, menyembuhkan, menggembirakan keluarga. Haleluya, puji Tuhan, karena Dia Allah yang luar biasa, yang memberi kita yang terbaik senantiasa. Kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang sangat-sangat terkenal dan hari-hari ini menjadi booming. Apa itu saudara-saudara? Pasti kita menghafal dan mengenal semua. Dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada apa dengan tubuh kita, saudara-saudara? Ketika hati tidak bergembira, alias cemas, alias khawatir, alias takut. Ketika kita mengalami semua itu, saudara-saudara, maka yang terjadi di dalam tubuh kita, bahwa tubuh ini tidak bisa, saudara-saudara, atau mengalami penurunan di dalam menghasilkan sel darah putih. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, sedangkan dibutuhkan cukup banyak sel darah putih untuk melawan penyakit, baik itu virus, kuman, dan penyakit apapun di dalam tubuh kita. Semua ilmu kedokteran menyatakan bahwa penyakit itu tergantung kepada kekebalan atau imunitas tubuh kita. Sama seperti ada orang yang mengalami gejala atau memiliki virus, penyakit, atau kuman di dalam tubuh tapi tidak merasakan atau tidak mengalami sakit karena kekebalan tubuh yang tinggi untuk melawan. Tetapi ketika kekebalan tubuh menurun sedikit saja, saudara, maka orang akan mengalami gejala penyakit. Apalagi kalau kekebalan tubuh sangat turun, maka orang akan menjadi sangat sakit, parah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ahli imunologi atau ahli kekebalan tubuh Leonard Calabres, saudara-saudara, juga menyatakan hal itu, bahwa ketakutan, rasa takut, cemas, khawatir menimbulkan stres, dan kalau sudah menimbulkan stres yang cukup tinggi membuat orang bisa bunuh diri atau membuat orang ingin membunuh diri. Dan ini, saudara-saudara, membuat imunitas dalam tubuh tidak mau keluar, sehingga mudah sekali penyakit itu masuk dalam orang itu dan menjadi lemah dan sakit. Inilah bahaya dari ketakutan itu, saudara. Itu sebabnya Alkitab selalu mengatakan kepada kita untuk kita tidak membiarkan takut, rasa takut, dan juga saudara cemas dan khawatir. Berkali-kali dalam Alkitab Yesus berkata, jangan hendaknya kamu khawatir. Dalam segala hal kalau kamu khawatir, serahkan kepada Allah di dalam doa. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini, saudara-saudara, dikatakan hati yang gembira itulah obat yang manjur. Di hari-hari ini ada banyak penemuan. Ya, makanan bergizi lah, penting. Saudara, terapi air hangat lah, terapi ini, terapi itu, dan banyak hal-hal yang muncul, saudara-saudara. Itu ketika wabah ini muncul. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, pada akhirnya ketika muncul varian yang begitu menakutkan dan paling ganas, saudara, maka ayat ini muncul. Bahkan Menteri Kesehatan kita, saudara-saudara, menggunakan ayat ini sebagai penyembuh pamungkas. Dia berkata di sana bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Dunia mengakui, saudara-saudara, kebenaran tetaplah kebenaran. Banyak penemuan-penemuan di hari-hari ini. Orang bergantung makanan, orang bergantung kepada terapi ini, terapi itu, terapi ini, terapi itu, dan banyak hal dilakukan orang. Tetapi saudara-saudara, kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
ribuan tahun sebelum semua penemuan-penemuan yang ada sekarang ini, saudara-saudara, Salomo oleh hikmat Allah telah menyatakan kepada kita bahwa ada obat yang paling manjur atas seluruh penyakit adalah hati yang gembira. Nah, bagaimana saudara-saudara supaya kita tetap memiliki hati yang gembira? Dalam pasal 18 Amsal, kalau tadi pasal 17, pasal 18 Amsal berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ada banyak orang tidak selamat karena bukan lari kepada Tuhan. Baru namanya saja, saudara-saudara, yaitu nama Tuhan, Yahweh, YHWH, Yod-He-Vav-He. Saudara-saudara yang saya kasihi, Yahshua, Yesus Kristus. Nama itulah yang memberikan keselamatan, saudara-saudara. Nah, apalagi nama menyangkut dari keseluruhan keberadaan pribadi sang pemilik itu sendiri. Jadi saudara, lari kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika mengalami sakit penyakit, saudara-saudara, lari kepada banyak informasi-informasi. Yang mana informasi sekarang ini begitu membingungkan. Tapi hari-hari ini ada satu terapi, saudara-saudara, yang semakin membuat kebenaran firman Allah, hati yang gembira ini menjadi nyata. Terapi itu, saudara, sederhana. Berserah kepada Tuhan, kili-kitik, saudara-saudara, di bagian telapak tangan, telapak kaki, lalu di pusar supaya bergembira, tertawa. Bayangkan tempat yang terbaik di mana Anda bisa tertawa, bisa senang, dan orang disembuhkan. Kebenaran ini semakin nyata. Apalagi yang saudara cari dalam hidup ini? Tidak ada yang bisa menyembuhkan di dunia ini selain daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kesembuhan sudah Dia berikan di dalam diri saudara 5.000 tahun yang lalu, sebelum semua penemuan yang ada sekarang ini, saudara-saudara, telah dinyatakan, saudara-saudara, oleh Amsal, oleh penulis Amsal Salomo. Dalam hikmat Allah berkata, hati yang gembira. Hanya di dalam Yesus kita punya hati yang gembira. Karena hati yang gembira hanya bisa terjadi ketika dosa diselesaikan, dosa dihapuskan, tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, saudara. Tidak ada, saudara-saudara, hal-hal yang membuat kita tertuduh di dalam hidup ini. Dan saudara, karena kita tahu kita merdeka di dalam Yesus, dan kita memiliki kasih Yesus, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika situasi seperti ini, saudara, apa yang memenuhi pikiran saudara, itulah yang akan menguasai tubuh saudara. Kalau Kristus, kebenarannya, ini yang memenuhi pikiran saudara, maka tubuh saudara akan dipenuhi oleh Kristus. Tetapi jikalau hati pikiran saudara dipenuhi oleh berita-berita yang bukan dari kebenaran firman Allah, itulah yang akan menguasai Anda. Dan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan muncul di dalam diri Anda, maka imun tubuh Anda tidak akan meningkat, yang pertama. Yang kedua, bahwa imun tubuh itu lambat sekali, begitu enggan atau dia begitu malas keluar dari dalam tubuh kita, apalagi mau melawan virus-virus, saudara, atau penyakit. Dan itu yang menyebabkan orang jatuh sakit. Peperangan yang sesungguhnya, saudara, bukan melawan sesuatu yang ada di luar diri atau yang ada di dalam tubuh, tetapi peperangan sesungguhnya ada di dalam pikiran Anda. Apa yang harus kita lakukan? Iman. Orang benar hidup oleh iman. Kalau saudara adalah orang-orang benar, pertama lari kepada Tuhan, nama Tuhan dikatakan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari. Anda sudah benar, karena Anda adalah orang benar, dibenarkan oleh Yesus Kristus, oleh kebenaran Kristus. Tapi jangan salah tempat untuk lari ketika ada bencana terjadi, saudara, seperti wabah. Larilah kepada Tuhan, itulah menara yang kuat. Zaman dulu, zaman perang orang Israel, saudara, maka dibuatlah satu menara, yaitu menara atau kubu perlindungan itu, di mana seseorang yang ingin selamat, saudara, karena berbuat hal yang salah, maka dia harus lari ke menara itu, saudara.
maka menara itu menyelamatkan dia dari hukuman atau kematian yang harus dia hadapi. Nah, Yesus adalah menara yang kuat itu. Hanya dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari maut, dari kematian saudara-saudara, dan memberi hidup yang kekal bagi kita. Lalu yang kedua, hiduplah dalam iman. Iman tidak ada hubungannya dengan berita apapun di dunia ini, saudara. Iman tidak bisa muncul oleh karena saudara membaca Facebook, membaca WA. Iman tidak bisa muncul karena saudara membaca berita atau menonton televisi, menonton apa saja, atau baca buku-buku apapun, bahkan baca buku rohani. Itu pun tidak menimbulkan iman yang sesungguhnya. Tetapi iman saudara hanya berkaitan dengan kebenaran firman Allah. Apa kata firman Allah? Maka kita percaya, dan itulah yang menguasai pikiran hati kita. Iman muncul, dan oleh imanlah saudara-saudara kita membaca Ibrani pasal 11. Tidak ada yang bisa berbuat apapun atas orang-orang yang beriman itu di dalam Alkitab ini, karena kuasa iman itulah saudara yang membuat orang diselamatkan. Ayo saudara, dan saya percaya ketika orang hidup di dalam iman yang benar, imunnya juga akan tinggi. Karena apa? Orang yang hidup dalam kebenaran, dalam iman yang benar, hatinya senantiasa dipenuhi damai sejahtera, sukacita yang dari Allah yang berlimpah-limpah. Dan itulah saudara adalah kesehatan yang sesungguhnya. Ayo koreksi hati kita hari ini. Koreksi kegiatan kita hari ini. Apa yang saudara buka? Medsos, berita-berita, atau firman Allah? Semua tergantung kepada apa yang saudara isi di dalam keyakinan saudara. Apa yang masuk dalam pikiran hati saudara, itulah yang saudara yakini, dan itulah yang akan jadi dalam hidupmu. Salah satu yang membuat Ayub saudara-saudara mengalami penderitaan dan kehilangan segala sesuatu, Ayub berkata demikian, apa yang kutakutkan itulah yang menghampiriku. Apa yang saudara takutkan hari ini akan menghampiri engkau. Tapi kalau engkau takut akan Allah, maka Allah memenuhi engkau, Allah melingkupi engkau. Maka firman Allah berkata, segala kuasa baik yang ada di bumi ini, segala nama yang bisa disebut pemerintah, penguasa apapun, diberikan, ditaklukkan di bawah kaki kita. Haleluya. Ini adalah kebenaran, dan inilah yang kita imani. Di dalamnya lah kita hidup, saudara-saudara. Dan itulah yang membuat kita sehat, punya imun yang kuat, saudara-saudara. Jadi benar, iman itu menimbulkan imun yang kuat. Haleluya. Oh, haleluya saudara. Mari saudara-saudara, keluarga-keluarga besar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Allah tidak pernah memberi kita roh ketakutan, tapi roh iman, roh keberanian, ketertiban, tertib membaca kitab, tertib mengatur pikiran kita untuk tetap di dalam Kristus. Kepada apa saudara fokus, saudara akan dikuasai olehnya. Ingat, kepada apa saudara yakin dan fokus, saudara akan dikuasainya. Nah, kalau saudara fokus terus dengan apa yang ada di sekeliling saudara, maka saudara akan dikuasainya. Tapi kalau saudara fokus kepada kebenaran sebagai orang benar, fokus untuk membangun imanmu dan hidup dalam iman, itulah yang menguasai saudara. Sekali lagi, di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan, hanya penuh damai sejahtera. Itulah yang Tuhan tinggalkan buat kita. Penuh dengan kegembiraan, ada sukacita yang meluap-luap. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua dan senantiasa menyertai saudara-saudara. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur. Tuhan berkati umat-Mu. Biarlah senantiasa kami fokus kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan menyertai umat-Mu dan melindungi. Oleh darah Yesus kami dilindungi. Darah Yesus menaungi. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus membebaskan. Darah Yesus Tuhan yang melepaskan dari segala sakit penyakit, dari segala tekanan, roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keluar dalam nama Yesus. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita menyertai anak-anak-Mu. Demi nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai dan sudah menyembuhkan kita. Saya ucapkan salam sehat.